Suatu hari ada seorang ibu, ya. Ibu ini sudah lanjut usianya hampir 80 tahun. Jadi setelah ibu ini atau oma ini ditinggal suaminya, sepeninggal suaminya sudah meninggal, ia mulai berpikir bahwa ia merasa menjadi beban bagi anaknya. Dia tinggal bersama anaknya. Akhirnya ia memutuskan untuk membagi semua hartanya, lalu ia menggunakan sisa tabungannya untuk pindah ke panti jompo. Jadi oma ini masuk panti jompo pada usia 80 tahun. Awalnya ia merasa senang di panti jompo, ya, karena suasana yang baru. Ketika masuk panti jompo, tadinya anaknya tidak setuju, tapi karena oma ini bersikeras untuk masuk, akhirnya anaknya memberikan izin dan berjanji akan mengunjunginya setiap akhir pekan. Begitulah akhirnya oma ini masuk panti jompo, dan memang pada bulan-bulan pertama anaknya ini setiap minggu datang bersama cucunya. Setiap akhir pekan anak dan cucunya datang mengunjunginya. Tapi setelah beberapa bulan, setelah 1 tahun berlalu, mereka mulai jarang mengunjunginya. Anak-anaknya mulai sibuk dengan urusannya masing-masing. Mungkin kadang hanya sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Mereka hanya datang pada saat oma ini berulang tahun ataupun merayakan Natal. Bahkan kadang mereka hanya mengirim pesan atau sekedar menelepon. Oma ini punya hobi untuk berkebun dan juga memasak. Pada awalnya ketika masuk ke dalam panti jompo, oma ini masih senang berkebun. Tapi lambat laun ia merasa bosan. Mengapa? Dulu di rumahnya ia rajin berkebun karena kebunnya luas, dan ketika teman-temannya atau anak cucunya datang, ia bisa memamerkan kebunnya kepada mereka. Tapi kini tiada seorang pun yang memuji hasil kebunnya. Ia mulai bosan berkebun, ia mulai capek. Demikian juga masak, karena dia suka memasak, tapi kalau di panti jompo ia memasak untuk siapa? Ia memasak sendiri dan makan sendiri. Akhirnya oma itu hanya mengurung diri di kamar, bosan menjalani hidup, merasa jenuh, dan akhirnya karena sakit, ia pun meninggal dalam kesepian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apa itu arti kematian? Hari ini kita memperingati hari peringatan arwah semua orang beriman. Secara harfiah, kematian artinya terpisahnya tubuh dengan roh kita. Ketika tubuh tidak bernyawa lagi, ketika kita sudah tidak bernafas lagi, ketika jantung kita sudah tidak berdenyut, kita dinyatakan meninggal. Tetapi dari cerita tadi, ilustrasi tadi mengisahkan bahwa kematian juga bisa diartikan ketika kita ini sudah dilupakan orang. Kita masih hidup, tetapi kita sudah dilupakan. Ketika kita sudah dilupakan oleh anak, keluarga, oleh orang-orang yang kita kasihi, ketika tiada seorang pun yang peduli, kita hidup tapi tidak ada seorang pun yang peduli kamu ini hidup atau mati, itu artinya sama saja kita hidup dalam kematian, karena tiada seorang pun yang mengingat kita. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita ini sekalipun masih hidup, kita ini tetap hidup dalam arti yang sesungguhnya? Oleh karena itu, syukur kepada Allah, hari ini gereja kembali memperingati pengenangan arwah umat beriman yang sudah mendahului kita. Ada 3 tujuan dari peringatan ini. Yang pertama adalah untuk diri kita. Yang pertama adalah untuk orang yang sudah meninggal, ya. Tujuannya adalah supaya kita mau mengenang dan mendoakan mereka. Kita mau mendoakan mereka dan mengenang mereka, karena seperti kita mengenang jasa pahlawan mereka yang sudah meninggal, sama kita boleh mengenang keluarga kita. Karena bagi kita tentu orang tua adalah pahlawan dalam hidup kita. Kalau kita bisa menghormati pahlawan kita, kita berdoa kepada Santo Santa, orang kudus, maka orang tua kita juga adalah pahlawan dan Santo dan Santa kita yang pertama. Mereka yang sudah banyak berjasa. Itu tujuannya, dan pertanyaannya sampai kapan kita mendoakan mereka, ya? Sampai kapan sih kita harus mendoakan orang yang sudah meninggal? Tentu jawabannya adalah sederhana, sampai kita melupakan mereka. Selama kita masih mencintai mereka,
Tidak ada salahnya dan merupakan kewajiban bagi kita untuk mendoakan mereka. Kalau kita sudah pikun, kita sudah lupa, artinya mereka sudah mati dalam ingatan kita. Selama mereka masih hidup, sekalipun sudah mati, tapi mereka hidup di dalam ingatan kita, maka kita berhak dan wajib untuk mendoakan mereka. Itulah sebabnya cinta itu selalu ingin bersama dengan orang yang dicintai. Sekalipun ia sudah tidak ada, hari ini kita membuktikan bahwa kita masih mencintai mereka, kita ingin mendoakan mereka supaya mereka tetap hidup dalam hati dan dalam pikiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua tentu untuk diri kita sendiri. Bagaimana caranya supaya kita ini tetap hidup sekalipun mungkin kita ini dilupakan. Ya, masalah saat ini yang menjadi problem orang tua ataupun orang-orang yang cacat, mereka ini merasa ditinggalkan. Mereka hidup tetapi dilupakan. Oleh karena itu ini ingin menghibur kita semua, menguatkan kita semua untuk tetap hidup sebagai manusia yang sungguh-sungguh hidup. Sekalipun mungkin kita dilupakan, sekalipun mungkin kenyataan hidup berkata lain, kita tetap punya pengharapan. Tadi dalam bacaan kedua dikatakan Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Kita tidak tunggu sampai kita mati baru dibangkitkan. Sekarang sekalipun kita masih hidup, kita harus berjuang dan meminta kepada Tuhan supaya kita dibangkitkan. Apa yang dibangkitkan adalah semangat hidup kita. Kita berdoa kepada Tuhan, mungkin semangat hidup kita yang redup, kita yang putus asa, kita yang lemah letih, kita mohon kepada Tuhan supaya kita dibangkitkan untuk menjadi manusia yang baru. Tidak tunggu sampai kita meninggal, tapi saat ini kita berdoa supaya kita ini selalu dibangkitkan. Terutama iman kita yang hampir mati, kita berdoa supaya dibangkitkan. Supaya sekalipun dunia membuat kita kecewa, kita merasa ditinggalkan, kita tidak pernah merasa sendiri. Karena ada Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang selalu menemani kita. Dan yang terakhir, tadi bagi orang yang sudah meninggal, bagi kita, dan yang terakhir bagi gereja. Hal ini mengingatkan kita bahwa gereja atau Tuhan adalah Maha Rahim. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Peringatan ini ingin menunjukkan kesatuan umat beriman. Tidak hanya kita yang masih berziarah, tetapi juga gereja yang di mana tempat api pencucian dan gereja dalam kerajaan surga. Jadi baik kita yang masih hidup, baik mereka yang sudah meninggal dan masih dalam api pencucian, dan mereka yang sudah menang, contohnya Santo Santa yang sudah masuk kerajaan surga, dipersatukan dalam perayaan ini dengan satu pengharapan bahwa Kristuslah Tuhan Yesus yang akan membangkitkan mereka. Jadi harapannya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, semoga melalui perayaan Ekaristi ini kita kembali berdoa bahwa hidup adalah sebuah anugerah. Jangan sia-siakan waktu Anda. Sekalipun orang lain melupakan Anda, sekalipun banyak hal di luar hidup Anda yang mengecewakan, jangan putus asa, bangkitlah bersama Yesus. Dan mari kita doakan mereka yang mungkin dilupakan oleh keluarganya, mereka yang sudah meninggal, supaya mereka pun diampuni dosanya dan diterima Bapa dan di surga. Dan mari bersama gereja kita berpengharapan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Rahim. Ia akan mengampuni kita. Mengapa? Karena Ia mencintai kita. Sekali lagi, kalau kita mencintai orang, kita mencintai orang tua kita, mencintai pacar kita ingin selalu bersama dengan mereka, maka terlebih dengan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, Ia selalu ingin bersama dengan kita. Tidak tunggu sampai kita mati, saat ini pun Tuhan rindu hidup bersama Anda, tinggal dalam hati Anda, baik orang yang sudah meninggal dan nanti ketika kita kembali, kita dipersatukan oleh cinta Yesus sendiri. Semoga demikian, Tuhan memberkati.